Pria itu memasuki arena. Tujuannya adalah meraih gelar juara dalam pertandingan tinju bawah tanah ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa pertandingan ini sebenarnya merupakan perangkap yang dirancang khusus untuknya dan suara gong terakhir akan menjadi sinyal serangan akhir. Dia bernama Fei Long, dulu adalah agen rahasia kelas atas. Kini telah menjadi pelarian yang tak berdaya. Fei Long percaya selama ia menang, kebebasan akan datang. Ia mengamati seluruh ruangan penonton bersemangat, lawan-lawannya ganas. Semuanya terlihat seperti pertandingan tinju pasar gelap biasa. Gong berbunyi pertama kali. Tubuh Fei Long langsung bergerak. Dengan tenang, ia menghitung jarak, menghindari pukulan tangan maut. Lalu, dengan tepat, ia meninju bagian lemah tulang rusuk lawan. Tanpa gerakan berlebihan, lawan itu terjatuh. Semua berdiri tegak. Siapa yang tidak takut mati? Kalau mau pergi sekarang boleh pergi. Matikan benda rusak itu. Berisik sekali. Hanya mengandalkan senjata saja. Berani tanding 1 lawan 1. Tidak tahu harus memanggilmu apa. Siapa Fei Long? Fei Long, juara turnamen khusus nasional Fei Long. Kalau begitu, aku beri kamu 1 kesempatan. Fei Long, bisa bertahan tidak, kakak? Xia Fei Long, menurutku kalian Xia hanya cocok jadi serangga terbang. Mulai sekarang, kalian semua milikku. Sialan, siapa itu? Sialan, berani sekali mempermainkanku. Bunuh dia. Kamu hanya mengandalkan senjata. Kalau berani, jangan pakai pisau lempar. Turun dan tanding 1 lawan 1 dengan aku. Kalau begitu, aku beri kamu 1 kesempatan juga. Tadi kamu bilang, siapa yang serangga gemuk? Kakak, aku salah. Aku serangga gemuk. Kalian adalah naga sejati. Tidak, tidak. Aku adalah kutu busuk. Kalian anggap saja aku angin lewat. Kamu tunggu saja. Aku orang Mingfu. Hantu tua! Hantu tua! Hantu tua! Orang tua, kamu kembali. Kamu terburu-buru memanggilku kembali hanya untuk melihat benda-benda ini. Semakin mirip. Tak ada kekuatan sama sekali. Kamu tahu bahwa aku tidak pernah membicarakan keluargamu, kan? Kamu tahu bahwa 20 tahun lalu, organisasi pembunuh terkuat dari Baiyin adalah Mingfu. Menyusup ke Xia dan membuat kekacauan, tetapi menghilang dalam semalam. Memberikan kedamaian selama 20 tahun. Ini aku tahu. Dan kamu tahu bahwa kedamaian Xia selama 20 tahun datang dari pengorbanan ribuan prajurit Yan Luo, termasuk orang tuamu dan aku. Aku tahu, andai aku lahir 20 tahun lebih awal untuk membunuh pengkhianat negara bersama kakek. Ini adalah surat nikah yang ditinggalkan kakekmu untukmu sebelum meninggal. Dining Hai, aku sudah melihatnya. Gadis ini cukup cantik. Ini adalah perjodohan yang diatur oleh guruku. Meskipun aku tidak ingin, tetap harus diselesaikan. Lalu tentang belati ini. Sudah berapa lama? Belum selesai? Tunggu. Aku masih punya banyak hal penting yang belum aku sampaikan. Apa yang harus disampaikan?
Berhenti khawatir tentang hal-hal sepele. Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Pelatih ini adalah sisik naga, simbol dari garis keturunan kita. Ini aku. Dan ada makanan untukmu. Tidak. Aswe, kamu. Sial, dia gila. Tidak mungkin. Lagi. Turun dari mobil. Kawan, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu sedang menantang batas kesabaranku? Cepat, keluarkan. Untung mereka pergi. Kalau tidak, kita akan dalam masalah. Kamu mau kemana? Aku mau menyelamatkan orang. Lepaskan garis itu. Baru saja aku beri hidupmu. Bukannya bersembunyi baik-baik, masih mau jadi pahlawan. Kamu mencari mati. Biarkan dia pergi. Wang Lin, ternyata kamu kenal dia. Wang Lin, kamu ternyata mengenalnya. Tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Kalau begitu, mati saja. Siapa sebenarnya? Hahaha, kali ini kemenangan pasti milik kami. Aku akan menunggu kamu di jalan ke dunia bawah. Tuan, terima kasih banyak kalau bukan karena Anda. Aku dan Ying Shui tidak tahu akan mengalami apa. Cuma bantuan kecil, tak perlu disebutkan. Ini adalah Minfu. Tidak benar. Minfu sudah dihancurkan 20 tahun yang lalu. Bagaimana bisa muncul di sini? Mungkinkah Minfu akan bangkit kembali? Minfu. Sekarang kalian berani bangkit lagi. Kali ini aku pasti akan memusnahkan kalian. Sekarang, kalian berani menghancurkan orang dari Fu. Kali ini, aku pasti akan memusnahkan kalian. Hei, adik kecil. Ada apa? Adik kecil, aku Song Zanwen, kepala keluarga Song. Kali ini, berkat Anda yang menyelamatkan aku dan cucuku. Anda adalah dermawan besar kami mulai sekarang. Anda adalah tamu paling terhormat di keluarga Song. Semua di keluarga Song akan mengikuti perintah Anda. Aku sudah bilang, kali ini bantuannya benar-benar kebetulan. Cuma bantuan kecil, Tuan Song. Tidak perlu dipikirkan. Adik kecil, aku lihat kamu hebat. Ada permintaan tak wajar dari orang tua ini. Semoga adik kecil bisa setuju. Setelah selesai, aku akan memberikan hadiah besar. Tuan Song, silakan bicara saja. Pembunuhan terhadap kami kali ini mungkin sekali dilakukan oleh seorang kenalan lama saya yang bernama Chow Shanbao. Waktu muda kami berdua adalah saudara terbaik. Hanya karena Qi An Er, yang adalah nenek Ying Shui, menikah denganku, kami berdua menjadi musuh. Setelah itu, Chow Shanbao menghilang tanpa jejak. Kemudian, mendengar dari orang lain, katanya dia pergi ke Inggris dan menjadi pembunuh. Sekarang kupikir, dia telah masuk ke Minfu. Pembunuhan hari ini adalah perbuatannya. Aku tahu sifatnya. Dia pasti tidak akan berhenti. Adik kecil, lihatlah tulang tua ini. Kematian tidak perlu disesali. Hanya saja, Ying Shui masih memiliki masa depan yang cerah. Karena Minfu menghalangi, aku tidak bisa tidak peduli. Ying Shui, cepat ucapkan terima kasih kepada adik kecil. Terima kasih. Namaku Sun Ying Shui. Anda, Panggil saja aku Xiao Xuan. Pak Zhao, mohon bimbingannya di masa depan. Pak Zhao, lihatlah bagaimana penampilan Ying Shui dari keluarga kami. Nona Song Ying Shui sangat cantik. Seperti kata pepatah, pertemuan adalah takdir. Bagaimana kalau Pak Zhao menjalin hubungan dengan Ying Shui dari keluarga kami? Kakek, Tuan Song, aku mengerti maksud Anda. Tetapi aku sudah memiliki tunangan. Kali ini kembali untuk menikah dengannya. Namun jangan khawatir. Aku sudah berjanji akan melindungi Nona Song Ying Shui. Aku pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. kalau begitu, aku tidak akan berkata lebih banyak lagi. Hanya saja keluarga kami Ying Shui tidak beruntung. Hanya saja gadis dari keluarga mana yang beruntung. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Chen Si dari keluarga Chen. Keluarga Chen, hari ini grup Chen mengadakan pesta. Aku juga akan ikut. Lihat, kebetulan kita sejalan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Grup Chen, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Anak ini bukanlah orang biasa.
Seharian tidak makan, lapar sekali. Lezat sekali. Maaf. Apakah kamu buta? Aku berdiri di sini sebesar ini, kamu masih menabrak. Sungguh maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Begini saja, aku tinggalkan nomor telepon, aku akan mengganti yang baru untukmu. Melihat cara makanmu tadi, seperti pengemis yang belum pernah melihat dunia. Kamu tidak perlu khawatir, apakah aku bisa menggantinya atau tidak? Kamu hanya perlu tahu, aku akan menggantinya untukmu. Benar-benar tidak tahu dari mana datangnya orang kampung ini. Semua orang cepat lihat, ada pengemis menyelinap masuk untuk makan dan minum gratis. Aku pikir ada anak dari keluarga besar yang ingin datang ke pesta untuk berpura-pura lemah dan menipu. Lihat cara dia makan dengan rapi. Seperti sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Mana ada anak dari keluarga besar yang tidak berpendidikan seperti ini? Siapa sebenarnya yang belum pernah melihat dunia? Makanan kecil ini diletakkan di sini memang untuk dimakan, bukan? Siapa yang hadir di sini bukan dari keluarga terkenal Ninghai? Siapa saja di sini nilainya 100 atau bahkan 1000 kali lipat darimu, kamu bilang kami belum pernah melihat dunia. Hei, seseorang, usir anjing tak tahu diri ini keluar. Usir bajingan tak tahu diri ini keluar. Kalian tidak bisa mengusirku. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami tidak bisa mengusirmu? Karena aku adalah pemilik tempat ini. Apa? Kamu pemiliknya? Pemilik? Sejauh yang saya tahu, pesta ini diadakan oleh Nona Cheng Si dari keluarga Cheng. Bagaimana bisa kamu jadi pemiliknya? Karena Cheng Si adalah istriku. Bodoh ini mau makan daging angsa, tidak melihat dirinya sendiri, berani-beraninya bicara besar. Aku tidak pernah bicara besar. Aku sudah bilang. Kenapa kalian tidak percaya? Di mana Cheng Si? Kalau tidak percaya, kalian bisa bertanya padanya. Saya sarankan kamu pergi sendiri. Kalau tidak, nanti tidak bisa ditangani. Saya lihat bagaimana kamu mengatasinya. Kenapa semua berkumpul di sini? Apa yang terjadi? Yi, orang ini membuat keributan di pesta. Saya menyuruh orang mengusirnya. Dia bilang, dia tunanganmu. Cepat beritahu dia. Seorang putri sepertimu tidak mungkin menikahi orang biasa. Apalagi orang seperti dia yang tak berguna. Hentikan. Ini pesta keluarga Cheng. Mana bisa kamu seenaknya? Sebelum keluarga Cheng marah, sebaiknya kamu pergi. Kamu pasti Cheng Xian. Dia tidak salah. Aku adalah tunanganmu. Kapan kita akan mengambil surat nikah? Apa sih dia ini? Brengsek banget. Berani bicara besar. Apa? Kodok mau makan daging angsa. Penampilannya buruk tapi impiannya besar. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Apa hakmu jadi tunangan Siu? Kamu siapa? Aku sedang berbicara dengan tunanganku. Siapa kamu menyela? Apa pekerjaanmu? Apa hakmu bicara pada aku? Sekarang aku memang pengangguran. Hahaha. Jadi kamu pengangguran ya? Bener-bener yang tidak punya takut sama yang punya. Wah, proyek Eco Park Chengdong yang nilainya triliunan, pasti semua orang sudah tahu kan? Keluarga Zhang kami beruntung ikut serta. Dan aku adalah generasi muda terbaik keluarga Zhang. Dan kamu hanyalah penipu yang hidup dari menipu dan mencuri. Kamu dan aku berbeda dunia. Tuan Muda Zhang benar-benar muda dan hebat. Mungkin hanya dia satu-satunya yang pantas untuk Nona Cheng. Dengan itu, sebelum aku benar-benar marah, lekas minggat. Selesai, benar-benar seperti hantu kelaparan. Cepat makan, habis makan, cepat pergi. Ini adalah surat nikah antara aku dan Cheng Si. Dengan surat nikah ini sebagai bukti, masih ada yang mau kamu katakan? Ini surat nikah antara aku dan Cheng Si. Dengan surat ini sebagai bukti, masih ada yang mau kamu katakan? Astaga, ada surat pernikahan. Demi mendapatkan kekuasaan. Penipu sekarang punya cara menjijikkan. Apa-apaan surat pernikahan? Zaman sekarang masih ada hal kuno seperti ini. Kamu pikir memasukkan surat pernikahan bisa menipu Siu? Mengira semua orang di sini bodoh. Ini ada tanda tangan asli dari Tuan Cheng. Asli atau palsu, aku yakin Chen Xiu bisa membedakannya. Di zaman sekarang, masih pakai cara kuno seperti ini, kamu pikir aku akan percaya? Sebelum aku sendiri yang turun tangan, sebaiknya kamu pergi. Dengar itu, penipu. Cepat pergi. Mau aku yang mengantarmu pergi? Orang, antar dia pergi. Baik-baik antar dia pergi. Surat pernikahan ini dibuat oleh kakekmu sendiri dulu. Kalau kamu mau membatalkan pernikahan, biar dia yang berbicara langsung padaku. Oh, kamu benar-benar tidak menyerah sebelum melihat bukti ya? Baik, aku akan memuaskanmu. Halo kakek, di sini ada seseorang yang mengaku sebagai tunanganku dan membawa surat pernikahan yang katanya dibuat olehmu. Apakah ini benar? Baik, aku akan menunggumu di sini. Kakekku bilang dia akan segera datang. Sebaiknya kamu pikir baik-baik bagaimana menjelaskan ini ke kakekku nanti. Kalau tidak, kamu bakal celaka. Aku tidak tahu mengapa kamu berpura-pura seperti ini.
Tapi kamu telah berhasil membuatku marah. Aku akan memanggil Tuan Qi untuk memberimu pelajaran. Bersiaplah menghadapi amarahnya. Tuan Muda Zhang memang berkuasa, bahkan bisa berkenalan dengan Tuan Qi, Raja Bawah Tanah. Kalian tahu keluarga Qian? Dulu keluarga Qian membuat marah Tuan Qi. Sekarang di seluruh Ninghai tidak ada satupun yang bermarga Qian. Sebelum dia datang, biarkan aku menyambut kalian dulu. Berhenti!